literatur yang cukup lemah. Nah, saya pikir langsung saja eh, mengawali tema diskusi kita kali ini, yaitu eh, tema diskusi kita kali ini tentang pandemi, ekonomi, dan pangan. Saya pikir tiga persoalan pokok ini adalah yang hampir 1 tahun kita lewati secara bersama. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi, khususnya sampai hari ini dalam sektor ekonomi juga mungkin kita nanti akan banyak membahas dari beberapa perspektif dengan teman diskusi kita, dan juga bagaimana pandemik hari ini COVID-19 berpengaruh terhadap sektor pangan. Kita coba nanti korelasikan bagaimana krisis ekonomi dan krisis pangan ini berdampak dari adanya krisis atau namanya krisis kesehatan pandemi COVID-19. Langsung saja, saya pikir tidak memperpanjang atau banyak berspekulasi, saya langsung panggil teman diskusi kita. Yang pertama itu ada Bang Saibul Ansor. Mungkin Bang Saibul Ansor bisa maju ke depan. Oke, kita applause dulu untuk Bang Saibul Ansor. Yang selanjutnya kita panggil juga teman diskusi kita, itu teman diskusi saya juga, Bang Timan. Mungkin bisa maju Bang Timan, kita applause dulu untuk Bang Timan. Nah, yang selanjutnya ini senior saya dan juga salah satu mentor saya juga, Bang Togap. Mungkin bisa maju ke depan untuk menyampaikan perspektifnya. Oh, di situ dulu. Oke, Bang. Saya pikir tadi saya sudah membahas di awal bahwa hampir 1 tahun kita dihadapkan oleh satu persoalan besar, bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Persoalan ini tentunya sangat berdampak terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Nah, kaitannya adalah kenapa kita coba mengambil tema pandemi ekonomi dan pangan. Ini jelas satu mata rantai yang tidak terputus. Jika kita menganalisis dalam perspektif ekonominya, ini juga tidak terlepas dari bagaimana sebenarnya rantai pangan, atau kita bilang saat ini dengan adanya pembatasan sosial secara masif ya di seluruh negeri, ini juga berdampak serius terhadap sektor pangan. Krisis ekonomi yang terjadi berdampak pada banyaknya sektor ketenagakerjaan atau buruh yang diberhentikan atau yang di PHK. Nah, ini juga tentunya sangat berpengaruh dengan nilai beli yang ada di Indonesia. Apalagi kita melihat bahwa corak liberalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia itu sangat kental. Ini tentunya sangat berdampak satu dengan yang lainnya. Nah, aku juga tidak memperpanjang waktu. Mungkin teman diskusi kita atau pemantik diskusi kita sudah ada di sebelah, Bang Saibul Ansor. Mungkin bisa menyampaikan perspektifnya yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Untuk Bang Saibul Ansor, waktu dan tempat saya persilakan. Makasih banyak. Saya berterima kasih diundang pada forum ini. Untuk kesekian kali saya menjadi pemantik diskusi, dan saya senang untuk itu. Saya lihat hadir senior-senior kita dan para generasi muda penerus. Saya menggunakan waktu berapa menit? 15, oke. Beberapa waktu yang lalu saya ikut menandatangani sebuah dokumen dunia yang merupakan petisi untuk didengar oleh pemerintahan dunia, yang temanya itu demokratisasi, dekomodifikasi, dan pemulihan dalam kaitan menghadapi COVID-19. 2/3 dunia ini kurang lebih akan kolaps.
bertambah jumlah orang miskin. Semua institusi-institusi yang ada akan mengalami pergeseran. Ada kekhawatiran besar di situ dan diinginkan sebuah rencana besar untuk menghadapi itu, dan nanti jika itu sukses akan muncul suatu keadaan baru, disebut-sebut itu new normal. Untuk komunikasinya, Indonesia dan negara-negara lain mengalami kesulitan betul. Untuk mengenalinya juga, Indonesia mengalami kesulitan betul. Misalnya new normal, itu apakah benar atau tidak. Tapi di kopi 100% digunakan. Opung-opung nggak ngerti itu. Nah, kenapa nggak berbahasa Batak saja daripada membawa bahasa misalkan begitu. Negarawan orang-orang yang mengurus negara juga sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Istilah yang sering kita dengar, refocusing, itu sesat dan menyesatkan. Why? Sebelum COVID, katakanlah Maret, fokus saya adalah apa ini? Risol. Ini fokus saya. Lalu muncul COVID. Disuruh saya refocusing. Padahal COVID itu menyuruh saya jangan lagi perhatikan gagasan lama yang dituangkan dalam APBN maupun APBN. Rombak itu. Tapi dia minta refocusing. Refocusing itu apa yang tertulis, fokus ke situ, jangan lari. Istilah apa dong yang benar? Reformulation. Indonesia nasional gagap dan gugup mengenai itu. Oke. Saya memiliki 3 tulisan yang langsung berkaitan dengan para pembijaksana di Sumatera Utara terkait COVID itu. Yang pertama, karena bertemu dan berbincang dengan Ahyar, dia bilang 60% dari total budget APBD kota yang sudah dirumuskan itu nggak bisa direalisasi karena COVID. Ada pengurangan dalam penerimaan pajak, retribusi dan macam-macam. Akan terpukul semua. Jauh dari Jakarta serta dana transfer itu juga berkurang. Kita mau pilkada dengan budget sekian, kolaps kita. Lalu gubernur mengatakan kita sudah mengalami penurunan angka pertumbuhan. Sebelum COVID 5% plus per tahun. Triwulan pertama setelah COVID merosot menjadi 4, sekian. Dan makin lama sampai akhir tahun itu diperkirakan akan merosot. Dia ingin mempertahankan itu seburuk apapun kondisinya, bertahan pada angka sekitar 3,5 atau 4% pertumbuhan per tahun. Itu yang Ramayadi. Dengan cara apa Anda mempertahankan itu? I have my money. Ada uang. Berapa? 1,5 triliun. Kita konfirmasi ini dengan BI. Analisis ini sudah betul, tapi dia nggak punya uang. Dengan 1,5 dan dibagi kepada 3 sektor nanti itu, sektor bansos, itu yang rajin dikorupsi itu, ya kan, yang masuk Tempo itu, jangan tak baca itu, percuma kita mengkonekkan persoalan-persoalan kritis di sini. Jangan minta makan dari informasi mereka one way information. No, demokrasi juga mengajarkan kita untuk berkata tidak. Gitu. Saya kira itu kelebihan literasi ini. Jadi 1,5 triliun dibagi 3, itu untuk bansos, untuk recovery ekonomi, dan untuk kesehatan. Nggak mungkin ini. Diperlukan uang lebih besar. Seberapa? Saya bukan ahli ekonomi, tapi sekomunikasi saya minta Buksu harus mencari duit tambahan sehingga total nanti menjadi 5 triliun. Paling tidak 5 triliun. Supaya bisa mengejar ini normal dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,5 sampai 4% yang terlalu jatuh. Yang mengembirakan Ramayadi itu bilang begini, saya perlu koordinasi dengan 33 kabupaten kota kita untuk menggempur
sasaran-sasaran kekuatan kita yakni pertanian. Betul itu tadi, pertanian tadi, pangan berarti. Tapi saya bertanya bagaimana cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan daerah aja berkolap semua. Kondisi yang dihadapi Medan, kondisi yang disebut itu bukan hanya ada di sini, di seluruh dunia ada begitu. Gimana cara? Jadi persoalannya adalah bagaimana mencari uang untuk buat rencana, semua sangat bagus dan pertanyaan itu valid dan bisa dibanding dengan cara-cara yang lain rencananya itu. Di Medan kita sarankan buat itu sasarannya ke pangan, hidroponik atau apa, aset-aset idle. Medan itu kita daya gunakan. Yang sedia. Tetapi uangnya dari mana? Ada sasarankan. PTPN mungkin ada tanah yang masih kosong. Sengketa HGU yang masih kosong itu. Ambil berapa ribu hektar, tanam di situ pangan, kolowija atau apa, yang dalam 3-5 bulan itu bisa menyelamatkan Pak. Satu saat orang nggak berpikir ke arah ini, karena kebijakan nasional kita kelihatannya tidak ke arah itu. Saya periksa itu polisi dari negara dalam perumusan stimulus COVID. Dia mula-mula membuat 400 triliun, lalu 500 triliun, dan finally 600 triliun sekian untuk COVID itu. Dan alokasinya itu yang membuat saya tidak punya harapan yang baik mengenai apa yang mau dicapai. Dia banyak menyetik corporate. Corporate itu misalnya apa? Itu Kadin, suntik. Ada UMKM. Juga ada corporate yang bergerak di bidang kesehatan. Maka COVID itu permasalahan di bidang rumah sakitan dan modal-modal di situ sangat luar biasa. Dan sekarang pertanyaan-pertanyaan kita yang belum terjawab, apakah COVID itu dimanfaatkan untuk sebuah keuntungan rent seeker bagi orang tertentu, misalkan vaksin itu penjual beliannya seperti apa? Itu pertanyaan yang luas dan yang hak sama kita karena kita warga negara yang ingin tahu tentang itu. Belum lagi soal uji klinis dari itu. Orang ilmu pengetahuan kan nggak dilibatkan di sini. Universitas banyak di sini. Dia bercakap-cakap aja. Dan kita punya laboratorium yang cukup kuat di sini, walaupun masih di dalam batas-batas yang belum begitu bisa menyeimbangkan dengan negara barat. Tapi kita punya itu. Tapi polisi itu saya lihat sangat tidak bisa menjawab. Padahal daerah tidak punya kewenangan untuk mencari uang. Hanya pusat yang menciptakan uang. Dia yang mencari uang dan sebagainya. Dengan cara apa? Banyak. Maka karena itu saya mengusulkan, ayo Pak Presiden, saya sangat simpati ketika Anda berkata bahwa COVID ini akan menjadi sebuah kondisi yang memotivasi kita untuk lebih maju ke depan. Kita anggap ini tantangan yang betul-betul bisa mengasah intelektual kita, kegairahan kita, dan cita kita untuk mengatasi permasalahan. Sehingga nanti pasca COVID ini, kita malah big jumps, lompatan besar, yang melebihi kondisi-kondisi kita sebelum-sebelum ini. Saya setuju. Tapi dengan cara apa? Daerah-daerah harus disuntik. Setiap daerah kasih dia, kabupaten kota, 5-7 triliun rupiah. Dan itu digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur yang padat karya. Jumlah pengangguran saya cek Agustus yang dilaporkan November oleh BPS 9,7 juta. Mulaikan aja 10 juta. Ya, 10 juta. Beri 10 juta itu uang 2,5 juta per bulan karena dia dipekerjakan di proyek infrastruktur tadi itu. Jadi ada dana yang harus dibagikan ke rakyat, penganggur, itu disebut dengan last resort. Saya dosen nggak usah ikut di situ karena saya ada punya pekerjaan. Nah, Siahaan juga nggak usah karena dia token di sini. Tapi anak buah Siahaan ada 10. Aku keluar dulu Bang dari literasi, bekerja dulu di sektor yang disediakan oleh Pak Jokowi di proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur tidak seperti yang dikelola Pak Luhut itu, yang dibawa dari Cina, pakunya dari Cina, orangnya dari Cina, kita nggak tahu apa-apa,
Heran kita, tanah hukum kita udah dijual. Kalau jadi begitu ya, jadi begitu. Sebetulnya ini bisa diadvokasi di Pak Luhut ini. Misalnya dicoba sekarang, semua lahan yang dikuasai itu, silakan aja Pak, menghancur, ayo bersama hancur. Tetapi stakeholdernya adalah rakyat. Rakyat di situ ikut memiliki perusahaan. Kan tanah dia, tanah hukum dia, hitung berapa harganya, maka dia pun, rakyat itu akan ikut memiliki. Sekarang enggak, macam-macam, si Gabiton itu berdarah-darah, tak ada yang peduli, dan literasi diam juga. Oh, sudah pernah di sini, bicara literasi sudah pernah, saya bicara juga. Nah, kita begitu, uang tidak ada, tapi ingin selamat. Polisi negara lebih condong kepada corporate. Bayangkan aja, korporasi itu dikasih uang seberapa, dia berproduksi, siapa yang beli? The real problem is rakyat tidak punya daya beli. Kalau rakyat punya daya beli, itu akan menjadi mesin ekonomi yang berputar begitu rupa. Karena itu, rakyat harus diberi pekerjaan. Alokasikan 10 juta kali 2,5 juta, paling 300 triliun untuk, atau 3.000 triliun untuk 12 bulan, setahun. Kasihkan ke rakyat itu, sehingga berputar ekonomi. Mau UMKM akan hidup lagi, mau corporate apapun akan hidup lagi. Dan pertanyaannya, apakah ada otoritas untuk mencetak uang? Kan negara sudah berhasil mengambil mandat dengan Perpu yang sudah diundangkan. Dia boleh merumuskan anggaran untuk 3 tahun ke depan tanpa mengindahkan klausul-klausul aturan lama. Mau berapa juga bisa uang dibikinnya. Pertanyaan orang-orang ekonomi, kalau Bapak cetak uang begitu rupa, apa enggak inflasi? Enggak, itu mitos. Itu mitos. Syaratnya menurut ilmu modern theory adalah harus produksi jalan terus. Jangan pada kisah masa lalu uang dicetak tapi disimpan-simpan semua. Terjadi krisis ekonomi. Ini tidak. Harus ada jaminan, industri, semua harus jalan. Nah, tentang pangan. Pangan kita ini, jangankan gara-gara COVID, memang kita sudah kolaps ini, negara dan bangsa yang tak tahu malu ini, Indonesia ini. Dan kabarnya ada 3 lokasi yang menjadi food station atau apa namanya itu. Aku pun nyebut susah itu, karena bukan bahasa kita. Coba banyaknya itu nanti orang yang tersingkir di situ. Dia punya keinginan lahan besar. Nah, saya teringat tahun 30 ada proyek emigrasi namanya oleh Belanda. Membuat satu rencana akan membuat hal serupa itu di sekitar antara Humbang dengan Dairi. Situ akan dikuasai ribuan hektar. Yang menjadi pekerja situ semua orang-orang Belanda. Karena tahun 30 itu adalah krisis ekonomi yang luar biasa. Belanda ingin supaya mereka lolos dari situ, kita perlu menyediakan komoditi-komoditi yang bisa diperjualkan di semua bangsa-bangsa di dunia. Maka dengan lahan yang di situ, kita bisa membuat satu gebrakan ekonomi menyelamatkan si Belanda kita ini. Jadi mau dibawa ke sana ribuan transmigrasi dari kampungnya sana, dibikin pemukiman dan sebagainya. Kurang lebih begitulah. Mereka menjadi enclave. Nah, yang bermarga nggak boleh di situ. Mungkin kita jadi satpam aja di situ. Sama seperti yang sekarang. Gaya pikirnya itu. Ke depan harus kita sarankan secara kuat. Ingat itu, bagaimana caranya. Dimanapun proyek mau kau buka, silakan buka. Tapi pemilik proyek itu, di samping pemodal, juga rakyat yang ada di situ. Karena tanah hukum dia di situ. Kalau misalnya tanah hukumnya itu dihargai 5 triliun. Sedangkan modal yang datang itu adalah 10 triliun. Berarti sekitar sekian persen adalah milik rakyat. Bagaimana caranya? Data semua orang, maka dia punya saham di situ, saham di situ. Setiap bulan dia akan menerima keuntungan dari perusahaan itu. Itu model manusia Indonesia yang merdeka dan begitu maju. Kalau yang sekarang ini masih kolonialistik. Saya tidak simpati begitu. Sementara itu dulu semacam pengantar dari saya. Terima kasih. Oke, kita plus dulu untuk Bang Saibul. Menarik memang, ada beberapa poin penting yang saya catat. Tadi di awal Bang Saibul menyampaikan bahwa dunia akan akan kolaps, beliau katakan, karena adanya pergeseran dan perubahan norma
terkait sosial politik yang di mana itu adalah dampak dari adanya COVID-19. Lalu beliau juga tadi sudah menjelaskan bagaimana hari ini kita sangat minim ya dalam mereformulasi penanganan COVID-19, khususnya ini menjadi PR penting bagi pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Beliau juga tadi sampaikan ada redistribusi yang tidak berjalan dengan baik karena mungkin tidak transparan dan tidak partisipatif dalam prosesnya. Lalu terakhir beliau juga sampaikan, ini juga sangat menarik, saya pikir harusnya dengan angka pengangguran yang tinggi, ya kan, dan juga proyek infrastruktur maupun proyek strategis nasional ini harusnya bisa disinkronisasi dalam meminimalisir angka pengangguran dengan cara melibatkan pengangguran kita atau angka pengangguran ini terlibat di dalam sebagai pekerja dalam proses pembangunan infrastruktur hari ini. Menarik, itu mungkin di awal yang disampaikan sama Bang Saibul Ansor. Mungkin selanjutnya ada Bang Timan yang juga bisa memberikan analisis maupun perspektifnya terkait dengan tema yang ingin kita diskusikan malam ini. Waktu dan tempat untuk Bang Timan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kan nama saya Timan, saya pengikut Mila Abraham, tapi tidak kita bahas Mila Abraham itu apa, karena topik pada malam hari ini ya pandemi, ekonomi dan pangan. Nah, tentu saja tadi banyak informasi yang Bang Sohibul terkait perkembangan yang sudah dirasakan baik di skala nasional maupun memang dampak dari pandemi ini memang sudah banyak diperbincangkan, dan bahkan di beberapa diskusi banyak yang menyimpulkan di mana peran agama di dalam menangani pandemi, karena banyak orang mengatakan bahwa agama tidak punya kontribusi terhadap persoalan itu. Jadi memang sangat kompleks pandangan dari masyarakat kita. Tetapi memang semua sudah menyadari bahwa pandemi ini akan berdampak pada ekonomi dan pangan. Sebelumnya memang kami sudah pernah mencoba mengingatkan pemerintah kita akan pentingnya ketahanan pangan, kemandirian pangan. Memang bangsa kita ini tahan pangan karena kita masih mampu impor. Kita masih mampu impor itu, bahkan garam pun kita impor. Banyak orang mengatakan apakah laut kita ini sudah tidak asin sehingga garam pun harus kita impor. Jadi memang waktu itu kita mencoba konsentrasi di satu tempat di Kalimantan, kita membangun sebuah pertanian secara mandiri. Tetapi karena memang bangsa kita ini adalah negara berkembang, kepentingan negara maju sangat luar biasa, sehingga upaya untuk mengingatkan pemerintah pada waktu itu kandas. Tetapi memang sebagian dari kawan-kawan yang masih berkontribusi dalam skala kecil tetap mempertahankan yang namanya program, misalnya rumah pangan mandiri. Jadi kalau hari ini halaman rumah kita misalnya dipenuhi dengan, mohon maaf, janda bolong, misalnya bunga janda bolong atau misalnya bunga lidah mertua, nah ini harus dibagi dengan tanaman-tanaman yang mungkin bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Nah, kemudian juga ada istilah dengan pangan lokal kita yang sejatinya hampir terlupakan gitu. Kita melihat misalnya ketika Bung Karno merangkul 3 komponen besar pada waktu itu, juga
harus terganjal oleh isu-isu yang negatif. Soekarno mengatakan bahwa kita harus mandiri atau berdikari atas pangan, tetapi tidak semua masyarakat itu menyambut. Kita harus makan keju walaupun dengan biaya hutang. Jadi memang kemarin kita sudah sempat mencoba untuk mengingatkan pemerintah, tetapi karena kepentingan global sangat besar itu kandas. Ini juga kita mengetahui bahwa bangsa kita ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tetapi memang problem-problem yang muncul, baik kolonialisasi dan sebagainya, itu yang memperkedil kondisi bangsa. Tapi memang jika kita mengambil satu referensi ya, misalnya mohon maaf ini di Alkitab ya, di kitab Ulangan, di Ulangan 28 ayat 12 sampai 13 itu kan disebutkan bahwa sebenarnya perbendaharaan kita ini bisa melimpah, dan bahkan kita bisa memberi pinjaman, bukan kita yang meminjam, karena memang kita terlalu sibuk dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak begitu fundamental gitu. Karena memang bangsa kita ini punya sejarah yang luar biasa. Jadi tentu saja hari ini generasi muda dengan dibimbing oleh para senior-senior mencoba untuk melakukan itu semua. Ini memang kesimpulannya adalah bahwa kemandirian itu merupakan hal yang mendasar, walaupun memang kita tidak bisa berpangku tangan, walaupun sebetulnya negara adalah komponen yang paling siap. Tadi seperti yang disampaikan Bang Sohibul, bahwa sebenarnya pemerintah punya komponen yang paling siap gitu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana pandemi ini terjadi, pemerintah pun tidak mampu melakukan lockdown, ya kan? Tidak mampu melakukan lockdown, walaupun sudah diingatkan oleh berbagai kalangan bahwa ini bisa diatasi jika kita melakukan lockdown. Karena waktu itu peredarannya kan masih wilayah Jabodetabek. Tetapi pemerintah hanya melakukan pembatasan sosial berskala besar, sehingga hari ini tidak terkendali. Karena memang sangat disayangkan mengapa negara yang sebegini besar tidak mampu untuk melakukan itu. Sementara sumber daya kita sangat luar biasa. Saya pikir ini dulu, Bung, yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya kembalikan ke pembaca. Oke, baik, kita hapus dulu untuk Bang Timan yang sudah menyampaikan singkat, padat, tapi juga sangat substansial. Ada beberapa catatan penting yang kita bisa simpulkan tadi. Di awal Bang Timan menyampaikan harusnya dalam mengatasi krisis ekonomi dan pangan di tengah situasi pandemi hari ini, pemerintah harusnya lebih serius dalam menyerukan untuk membangun ekonomi dan juga pangan mandiri secara nasional, bukan malah berharap dan juga menunggu terlalu banyak terkait impor pangan yang masuk ke Indonesia. Lalu beliau tadi juga melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini mungkin dampak ya, karena terjebaknya negara kita dalam liberalisasi ekonomi. Karena memang ketika ini dilakukan secara masif dan menyeluruh, maka daya beli juga akan berkurang. Lalu selanjutnya mungkin ada Bang Togap. Mungkin Bang Togap bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan analisis ataupun perspektifnya terkait dengan tema kita hari ini. Untuk Bang Togap mungkin bisa ke depan biar nampak tampannya Bang Togap. Di sini aja. Oke, boleh. Oke,
Selanjutnya untuk Bang Togap, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam. Saya izin duduk ya, Pak ya. Saya diminta bicara malam ini untuk ketiga kalinya. Pertama, masalah pandemi. Saya mungkin agak sedikit berbeda dengan pembicara sebelumnya. Yaitu perbedaannya adalah soal pandemi. Umat manusia pada hari ini melupakan bahwa pandemi sebenarnya sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika kaum Yahudi tidak dibenarkan Fir'aun meninggalkan Mesir. Ada 10 cobaan Allah dari Tuhan. Yang terakhir, matinya anak laki-laki semua keluarga di Mesir bila tidak memberi tanda darah di pintu rumahnya. Yang pertama, jangkrik, ular, air jadi darah. Benar ya? Nah, itu dibuktikan ketika jasad Fir'aun diperiksa, di paru-parunya ada garam. Bahwa dia buktinya mengejar kaum Yahudi, tertutup air ketika setelah terbelah dibuat hutang meninggalkan Mesir. Itu ribuan tahun yang lalu, saya lupa, saya nggak tahu catatannya. Yang kedua, pandemi yang pernah terjadi di Eropa itu penyakit tuberkulose, TBC. Itu buktinya penginjil Kristen yang datang ke Tapanuli, Dr. Ludwig Momensen, itu sembuh dari penyakit TBC yang menyerang dia di Jerman. Kemudian pandemi lagi yang selanjutnya mewabah di dunia pada masa yang lalu itu adalah malaria. Itu menyerang dunia yang berhawa panas. Tuhan tuh baik, di daerah Brazil ditemukan pohon kina tidak sengaja oleh seorang korban malaria yang diungsikan penduduk. Dia meminum air dari sungai, pahit, tapi dia haus, dia minum, rupanya air pahit itu kena kontaminasi akar pohon kina. Yang akhirnya diriset itulah obat pertama malaria. Sementara di Indonesia, pandemi pernah terjadi di Tapanuli, yaitu terjadi perang ketika kaum Padri menyerang Singamangaraja. 70.000 orang Tapanuli mati dibuang di pinggir jalan, menimbulkan wabah kolera. Kemudian zaman modern, dunia dilanda lagi influenza, flu, Hongkong. Ditemukan obatnya. Yang terakhir, flu burung. Tuhan tuh baik, rupanya anti flu burung itu adalah bila manusia itu kuat makan cabai, imun dia. Saya ketemu langsung itu orang WHO. Maka Indonesia hampir tidak terserang. Tapi yang diserang itu seperti Hongkong, Jepang, yang nggak tahan makan pedas. Nah, pandemi ini sekarang, menurut informasi dan literatur yang saya baca, sebenarnya itu bukan negara yang mau membuat. Dicurigai adalah kelompok-kelompok pengusaha kapitalis. Di dunia ini terkenal, ada pengusaha-pengusaha sudah generasi keempat, yaitu Paul Getty, keluarga Rockefeller, kemudian Bill Gates, dan ada keluarga Yahudi yang dari Paris. Katanya dikhawatirkan mereka mengalami kegagalan pengembangan bisnis menurut perhitungan mereka ketika dunia banyak keluhan ibu-ibu yang keberatan anaknya pergi perang. Maka perang mulai menyurut di seluruh dunia. Akibatnya industri senjata berkurang. Makanya ketika Jokowi pergi ke Amerika, pergi ke Rusia, dia dengan gampang dapat senjata-senjata canggih. Karena overstock. Oleh karena itu, diduga para pemilik modal besar dunia ini ingin merubah mindset ekonomi dunia dengan menggunakan Bitcoin. Nah, ketika mulai dikenal COVID-19
di akhir tahun 2019 di Wuhan. Ternyata dicurigai pada masa itu ada satu event investasi olahraga sedunia, datang 200 tentara Amerika ikut bertanding. Mereka pulang 2 minggu, pandemi berkembang. Dan hilanglah seorang wanita, profesor peneliti orang Cina. Apakah dibunuh atau menghilang, nggak tahu. Dari situlah merebak pandemi. Kalau kawan-kawan masih ingat, periode pertama Jokowi menjadi presiden, istri Bill Gates datang ke Jakarta. Tujuannya mau mendirikan foundation, membantu anak-anak susah. Dia dengan penampilan sangat sederhana, celana jeans, baju biasa. Tapi pesawatnya parkir di Halim Perdana Kusuma. Bagi saya sudah tanda tanya besar. What happened? Ada apa di Indonesia? Mungkin cara pelayanan Jokowi cukup menarik sama mereka, maka Indonesia tidak seganas terjadi di negara lain. Kalau kita perhatikan perkembangan pandemi sekarang yang terjadi, sebenarnya usianya cuma 14 hari. Dan sekarang saya punya jalur internasional, ada